Baik, selamat siang rekan-rekan media. Bahwa hari ini kami dari kuasa hukum keluarga korban almarhum Vika Serwutun, kami hadir di Mapolda NTT untuk melayangkan surat permohonan gelar perkara khusus. Kami dari kuasa hukum menuntut adanya transparansi dalam pengungkapan kasus kematian Vika Serwutun. Kami dari kuasa hukum menegaskan bahwa sudah sepatutnya kasus ini dinaikkan statusnya atau ditingkatkan statusnya, bahkan dikembangkan kepada pasal pembunuhan. Ini berdasarkan causa and impact, sebab dan akibat dari rangkaian fakta-fakta bukti-bukti yang kami terima. Nah, bila kita pahami secara mendalam bahwa ketika kita bicara soal hukum pidana, kita bicara soal hukum pembuktian atau Bowie's teori, itu pembuktian tidak hanya bertumpu atau bersandar pada yang namanya direct evidence atau bukti secara langsung seperti saksi mata, tetapi juga hukum pidana juga bersandar pada yang namanya circumstantial evidence atau bukti keadaan atau serangkaian alat bukti yang bisa menghimpun suatu rangkaian fakta yang saling berkaitan. Nah, berdasarkan itu kenapa kuasa hukum begitu kuat mendorong agar pengembangan pasalnya sudah masuk kepada pembunuhan. Ini tidak terlepas dari temuan-temuan dan fakta-fakta yang kami dapati. Ada beberapa temuan yang sebenarnya sudah mengarah ke situ. Yang pertama, berdasarkan hasil physical examination atau PX pada saat pemeriksaan awal itu. Nah, pada saat pemeriksaan awal itu, dokter yang memeriksa Vika waktu itu, almarhum Vika waktu itu, mengatakan bahwa almarhum mati akibat tercekik. Hal ini diperkuat dengan temuan sianosis di area tangan, kebiruan di area tangan. Nah, hal ini juga diperkuat dengan temuan adanya lebam mayat di bagian punggung belakang korban, bagian punggung belakang almarhum. Nah, secara logika forensik, apabila seseorang meninggal, kita bisa menentukan bagaimana posisi seseorang meninggal dilihat dari lebam mayat itu. Nah, di sini kan dalam kasus Vika ini, lebam mayatnya berada pada posisi belakang korban. Dengan sendiri, mampu kita katakan bahwa korban meninggal dalam keadaan terlentang atau horizontal, sehingga lebam mayatnya berada pada punggung belakang. Nah, hal yang kedua yang mendorong kami juga, yaitu berkenaan dengan terdapat anomali psikologi. Temuan ini kami dapat dari sahabat-sahabat, kawan-kawan dari korban. Waktu itu, Vika ini apabila beliau memutuskan untuk mengambil suatu keputusan besar gantung diri, seharusnya harus diikuti dengan suatu pola psikologi yang umum ketika seseorang hendak mau bunuh diri, yaitu korban bahkan sudah membuat janji dengan kawannya pada pukul 9, hampir jam 9 itu, dia sudah buat rencana dengan sahabat-sahabatnya bahwa hari itu malam itu dia akan bertemu dengan kawannya di Oesapa, sehingga hampir siang mereka sama-sama bisa pergi ke Pasar Lili untuk jual pakaian. Dia bahkan juga mengingatkan kawan-kawannya bahwa jam 10 nanti mereka harus pulang cepat karena dia mau Zoom. Nah, dari anomali psikologi ini muncul pertanyaan besar, apakah korban secara psikologi hendak mau mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, sedangkan dia sendiri saja masih dalam keadaan merencanakan sesuatu untuk hari esok. Hal ini tentunya sangat kontradiksi ketika kita mau kaitkan dengan press release dari Polresta waktu itu, Polresta Kupang Kota waktu itu, yang berdasarkan hasil autopsi. Sedangkan sendiri ketika kita melihat bahwa dari rangkaian itu, ketika kita mengesampingkan hasil autopsi itu, maka sudah membentuk satu kesatuan rangkaian causa and impact atau sebab akibat yang jelas bahwa
korban ini bukanlah mati karena gantung diri, tetapi mati karena dibunuh. Untuk itu maka kami dari kuasa hukum tegas, kami meminta sehingga dilakukan gelar perkara khusus, sehingga kami dari kuasa hukum juga bisa melihat bukti-bukti, bahkan hasil otopsi dari Vika ini. Bukti yang diambil dari TKP waktu itu sudah rusak dan tidak layak lagi dijadikan bukti. Makanya untuk itu kami mendorong agar semua alat bukti maupun hasil otopsi bisa dibuka sehingga kuasa hukum mampu mengaksesnya guna melakukan upaya-upaya hukum. Tetapi pada dasarnya, pada prinsipnya kami dari kuasa hukum, kami mendorong bahwa secepatnya dilakukan pengembangan untuk mengarahkan kasus ini kepada pasal pembunuhan dan segera untuk amankan tersangka. Jadi ini berkenaan dengan nyawa orang, kami juga berharap dari Polda maupun Polresta Kupang Kota bisa kooperatif untuk kemudian boleh membuka ini sehingga tabir kematian dari almarhum Vika ini bisa terbuka dan korban maupun keluarga korban boleh mendapatkan keadilan.